Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Praktikum Bioinformatika. Perkenalkan, saya Alim El Hakim. Pada beberapa waktu ke depan akan membersamai teman-teman di acara 3 Structure of Bioinformatics. Dan pada acara 3 ini kita akan mendiskusikan tentang molecular docking. Molecular docking ini merupakan metode prediksi untuk orientasi molekul ketika berikatan dengan molekul lainnya dan akan membentuk kompleks target dengan ligan. Dan dalam modul yang akan kita lakukan ini, kita akan menggunakan sistem blind docking, yaitu kita akan mengikatkan antara target dengan ligan tanpa informasi awal dari apakah target yang kita gunakan itu memiliki sisi aktif di bagian mana atau tidak, seperti itu. Nah, sebelum kita melakukan docking, kita akan melakukan instalasi dari program-program yang akan digunakan saat docking ini. Pertama kita harus menginstal program Python 3.9.2. Nah, ini sudah ada linknya ya teman-teman di modul. Kita tinggal copy dan bisa di-download sesuai dengan komputer yang teman-teman gunakan. Nah, ini saya menggunakan Windows untuk instalasi Windows untuk 64 bit. Setelah di-download kita install. Oke, ini untuk part yang pertama Python 3.9.2 ini pastikan untuk disable path limit ya, teman-teman. Oke, itu untuk Python 3.9.2. Kita ke Python 2.5.0 dan kita unduh seperti tadi. Sekali lagi ini disesuaikan dengan komputer yang teman-teman gunakan, 64 bit atau 32 bit. Kita install lagi. Selanjutnya kita menggunakan MGL Tools 1.5.6 dan kita download lagi seperti program-program sebelumnya. Oke, selanjutnya kita maksimal untuk melihat link download dari MGL Tools ini. Kita pakai versi yang 1.5.6. Ini untuk Windows, kita pilih yang paling atas. Oke. Jadi MGL Tools ini merupakan program pendukung untuk visualisasi 3 dimensi dari molekul-molekul yang akan kita analisis nantinya, baik pun itu target proteinnya maupun ligan yang akan kita lihat. Oke. Kita install langsung. Nah, selanjutnya kita akan menginstal Java karena beberapa program yang kita running nanti berdasarkan bahasanya Java, teman-teman. Ini Java yang terbaru, kita ini yang pakai 64 bit. Nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri dengan komputer teman-teman masing-masing.
Baik, kita buka ya teman-teman installer dari Java ini. Oke, kita install. Jadi bahasa pemrograman Java ini nanti juga akan mendukung dari software-software utama yang akan kita gunakan di molecular docking acara ini, gitu, teman-teman. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita mulai menginstal program utama dari molecular docking ini. Kita pertama install Pyrex. Yang kita gunakan adalah Pyrex 8.0. Ini merupakan Pyrex yang termasuk free dari lisensinya ya teman-teman. Kita buka untuk installer Pyrex-nya dan kita install. Jadi teman-teman, Pyrex ini merupakan program yang nanti akan mendocking atau mencocokkan struktur 3 dimensi dari target yang akan kita gunakan dan ligand yang sudah kita tentukan. Jadi ini merupakan software utamanya untuk mengubah-ubah posisi-posisi 3 dimensi dari ligand yang akan kita gunakan nanti. Oke, kita sudah selesai. Tidak usah. Nah, selanjutnya kita akan menginstal UCSF Chimera. Nanti UCSF Chimera ini nanti akan digunakan untuk preparasi. Jadi downloadan dari target dan ligand kita dari database nanti perlu kita preparasi dulu untuk sebelum masuk ke Pyrex, seperti itu teman-teman. Oke, ini kita setuju dari term of reference. Oke. Oke, kita install Chimera-nya. Ya, ini merupakan follow up ya teman-teman dari instalasi UCSF Chimera. Nanti dia akan mengcompile dengan program-program yang tadi sudah diinstal, seperti 2 jenis Python yang kita install tadi. Dan selanjutnya kita akan menginstal dari DS Visualizer, dan ini merupakan DS itu singkatan dari Discovery Studio ya teman-teman. Nanti dia akan pada acara ini Discovery Studio nanti bisa memprediksi atau menjelaskan, menganalisis dari ikatan-ikatan yang ada di kompleks target ligand dari yang sudah teman-teman lakukan di Pyrex, seperti itu. Kita isikan email terlebih dahulu. Oke, ini nanti akan muncul link download. Nanti teman-teman bisa gunakan yang ini untuk yang Windows sebelah kiri. Nanti untuk teman-teman yang pakai Linux bisa di sebelah kanan.
Dan usahakan nanti gunakan email UGM teman-teman untuk submit dari Discovery Studio ini, supaya Discovery Studio mempercayai teman-teman berasal dari institusi pendidikan, seperti itu teman. Oke, kita install juga. Oke, sudah selesai untuk Discovery Studio-nya. Kita selanjutnya akan menginstal, nah ini PyMol teman-teman. PyMol ini nanti digunakan untuk visualisasi dan menggabungkan hasil docking ligan yang sudah diubah posisinya dengan target yang akan kita analisis ya teman-teman. Kita student ini dari term of reference ya teman-teman yang akan, jadi kita akan mendownload PyMol untuk pendidikan, PyMol for Education. Jadi ada beberapa ketentuan yang harus kita penuhi nantinya setelah kita mendapatkan ini. Dan ini nanti bisa teman-teman lihat hasilnya di email UGM teman-teman. Nah nanti PyMol akan mengirimi teman-teman sebuah email yang isinya itu adalah link download beserta dengan username dan passwordnya. Jadi ini nanti teman-teman akan mendapatkan email seperti ini. Kemudian di paling bawah nanti teman-teman akan mendapatkan link downloadnya beserta username dan passwordnya. Nah, jadi tadi karena saya sudah membukanya, Nah, jadi nanti saat akan membuka halaman ini, nanti teman-teman harus memasukkan password. Nah, nanti akan teman-teman harus memasukkan password yang di-emailkan ke email teman-teman, seperti itu. Nah, kita menggunakan PyMol yang terbaru, PyMol 2.0 dan yang dirilis tahun 2017. Kita gunakan ini. Untuk yang Windows, nanti untuk Mac pilih yang bawah ya teman-teman, disesuaikan lagi dengan device teman-teman. Tadi PyMol merupakan program untuk memvisualisasi dan menggabungkan target dan ligannya. Dan untuk PyMol for Education nanti 1 tahun ya teman-teman. Nanti kita akan mendapatkan tools-tools yang sama dengan yang berbayar selama 1 tahun. Oke, yang di atas tidak perlu dicek ya teman-teman, yang bawah saja, karena kita akan menghubungkannya dengan Python yang sudah kita install tadi sebelumnya. Oke, sudah selesai, finish. Jadi itu teman-teman, ada sekitar 8 program yang harus kita install sebelum kita memulai dari molecular docking ini. Itu teman-teman untuk instalasinya. Selamat menginstal. Baik teman-teman, untuk
tahap selanjutnya kita akan mengoleksi struktur 3 dimensi dari protein dan ligan. Dan kita akan mendownloadnya dari beberapa database. Yang paling utama adalah rscb.pdb. Jadi pertama kita ke lamannya dulu teman-teman. RSCB PDB ini salah satu database protein paling lengkap. Ada beberapa yang lain sih sebenarnya, ada PDBG itu dari Jepang, juga ada PDBE dari Eropa, tapi ini merupakan database yang dikembangkan oleh Amerika dan salah satu yang paling lengkap. Kita akan menggunakan ini ya teman-teman, 1086. Jadi ini merupakan ID dari PDB-nya. Nah, yang akan kita gunakan adalah struktur kristal dari human angiotensin converting enzyme yang berikatan dengan ligan aslinya, yaitu lisinopril. Jadi ini kita biasa menggunakan memanggilnya atau sebutannya adalah ACE, sebutan singkatnya, dan ligannya lisinopril. Ini merupakan obat. Jadi ACE ini salah satu yang meregulasi dari tekanan darah, untuk dia akan mengatur dari vasokonstriksi dan vasodilatasi dari beberapa pembuluh darah, sehingga dia akan mengatur tekanan darah seperti itu teman-teman. Dan kita akan mendownload struktur 3 dimensinya dari enzim ACE ini. Jadi untuk satu enzim, misalnya struktur dari ACE ini sebenarnya memiliki banyak struktur ya teman-teman, yang dikembangkan oleh beberapa peneliti berbeda. Jadi silakan teman-teman nanti bisa explore lain, ACE yang lain, mungkin ini native ligannya mungkin bukan cuma lisinopril, bisa captopril maupun yang lainnya seperti teman-teman. Nah, kita yang kita gunakan kalian adalah ACE dengan lisinopril yang PDB ID-nya 1086. Ya, terus kita download dari sini PDB formatnya. Ini sudah kita download. Nah, kemudian di sini kita cari untuk native ligannya itu strukturnya seperti apa gitu ya teman-teman. Nah, kita scroll ke bawah dan kita menemukan dari ini. Nah, ya ini merupakan pisahannya ya. Jadi kalau kita download PDB tadi yang di bawah, ini merupakan satu kesatuan antara ACE tadi dengan lisinoprilnya. Nah, di sini kita harus mendownload lisinoprilnya terpisah seperti itu. Jadi kita akan membutuhkan dua berkas, dua file yang terpisah antara target ini ACE yang nomor ID-nya 1086 dengan lisinopril. Nah, kita ini ada PRD 0086 ini, 0056 kita download ya, sebagai dia adalah biologically interesting molecule atau dia native ligannya seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita klik ini dari lisinoprilnya, kita akan mendownloadnya dalam bentuk SDF. Nah, jadi ada beberapa file yang beberapa ekstensi file ya. Kalau tadi yang kita download pertama adalah PDB, yang kedua adalah SDF. Ini merupakan ekstensi-ekstensi yang berbeda atau format-format berbeda dari struktur 3 dimensi suatu molekul ya teman-teman. Jadi kita kalau SDF ini nanti akan terbuka di halaman baru dengan beberapa kode-kode posisi-posisi beberapa atom yang divisualisasikan
dalam bentuk seperti ini teman-teman, kode-kode seperti ini. Jadi harus kita copy dulu dan kita buka Notepad ya teman-teman. Nah, ini Notepad sudah terbuka, kita paste di sini. Teman-teman, selanjutnya kita save as ini kode yang sudah kita copy di Notepad dalam bentuk SDF, karena kita akan membutuhkannya nanti dalam bentuk SDF ya. Nah, untuk save as dalam bentuk SDF kita harus mengubah tipenya jadi all files dulu. Nah, baru kita mengubah namanya menjadi Lisinopril 1 ya. Karena nanti kita akan mengunduh Lisinopril juga. Jadi kita gunakan ini sebagai Lisinopril 1.sdf. Oke, itu sudah kita save tadi native ligandnya Lisinopril. Nah, begini teman-teman, apabila yang kita cari native ligandnya itu tidak ada di PDB, jadi setelah kita kembali. Nah, setelah kita lihat nih ini di dalam web page dari targetnya, ternyata di bawah itu tidak ada seperti ini, tidak ada biologically interesting molecule. Nah, kita harus mencarinya di database lain gitu. Jadi nanti kita harus membuka yang namanya biasanya salah satu database yang paling lengkap itu adalah PubChem ya teman-teman. Ini cukup lengkap kalau kita mencari ligand. Nah, di sini kita ketikkan sama native ligandnya tadi apa. Nah, Lisinopril kita ketik dan ya biasanya yang paling atas. Nah, nanti kita akan masuk ke laman dari struktur dari Lisinopril dan kita download file SDF-nya. Sama seperti tadi, tapi bedanya ini nanti akan terdownload langsung dalam bentuk SDF. Atau nanti mungkin di beberapa komputer dia akan terbuka juga di laman baru. Ya, kita sudah mendownloadnya langsung terdownload ya teman-teman. Mungkin di beberapa setting browser bisa seperti tadi, buka kode-kode seperti tadi, tapi nanti tinggal dimasukkan saja ke Notepad seperti tadi teman-teman. Kita rename, tadi udah ada Lisinopril. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan dari yang sudah tadi kita download, target dan ligandnya. Kita akan preparasi terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu docking ya teman-teman. Kita menggunakan UCSF Chimera. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita membuka file yang sudah kita download tadi. Ini ya teman-teman, yang sudah kita download tadi 1086, 1086, kita open. Nah, ini teman-teman struktur 3 dimensi dari ACE tadi, enzim ACE bersama dengan Lisinopril aslinya ya, dengan Lisinopril yang tertanam di dalam format PDB yang awal tadi. Jadi kita harus memilih atau select ya, selanjutnya tahap 2 kita pilih select residu. Nah, terus kita all non standard ya, semua yang bukan standar dari target yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan mendelete nya, menghapusnya. Jadi action, terus kita
Tom and Bone, terus delete. Nah, kita sudah menghapus lisinopril utama ya. Jadi lisinopril asli yang ada di dalam sini. Nanti kita akan dockingnya menggunakan lisinopril yang sudah kita download terpisah tadi teman-teman. Nah, terus kita save as dalam bentuk PDB juga. Tadi ini berarti kita save as jadi ACE preparasi. Oke, sudah kita save. Kita tutup dulu ini. Terus kita buka Autodock Tool 1.5.6. Kemudian kita mencari tadi yang sudah kita save as tadi pakai read molecule, kemudian di downloads. Nah, ini tadi kita sudah nge-save ini ACE preparasi. Nah, ini sudah kita load ke dalam Autodock Tools. Kemudian kita akan menghilangkan air, ya, karena air ini nanti akan mengganggu dalam proses docking di step yang selanjutnya. Di sini memang ada air karena di dalam proses X-ray diffraction tadi nanti untuk mencari atau menggambarkan struktur 3 dimensi kan tadi menggunakan kalau teman-teman lihat tadi di PDB itu ada metode preparasinya pakai X-ray diffraction. Jadi di X-ray diffraction itu air yang ada di sekitar dari ACE ini akan ikut tertampilkan atau termodelkan 3 dimensi. Nah, kita harus hapus itu agar nanti tidak mengganggu di proses dockingnya. Nah, terus kita pilih edit, terus nanti delete water ya teman-teman. Delete. Oke, kita sudah delete water tadi. Jadi seharusnya sudah tidak ada molekul-molekul air yang ada di sekitar enzim ACE ini, dan kita akan menambahkan atom hidrogen ya teman-teman. Kita sama menggunakan edit, kemudian hidrogen dan add hidrogen. Terus parameternya kita set ke all hidrogen dan non-bond order, dan untuk yang renumber atom kita yes. Jadi tujuannya ditambahkan hidrogen ini agar nantinya hidrogen ini akan membuat ikatan-ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini merupakan salah satu ikatan kunci ya teman-teman di docking ini. Jadi nanti ikatan hidrogen ini memiliki koefisien yang besar untuk nanti menghasilkan binding affinity yang besar juga seperti itu. Nanti kita akan bahas nanti binding affinity ya teman-teman. Nah, kita sudah tambahkan hidrogen tadi. Baik, selanjutnya teman-teman kita akan menghitung gas Steiger charge ya. Jadi kita menghitungnya dengan cara ini, pilih edit, lalu pilih charge dan compute gas Steiger charge. Nah, ini adalah gas Steiger charge-nya sebesar minus 8,0488 ya. Nanti bisa didiskusikan ya dengan asisten apa ini gas Steiger charge dan fungsinya. Kemudian itu ya sebenarnya sudah selesai ini untuk preparasinya. Selanjutnya kita akan running docking dengan Pyrex. Namun agar file ini atau molekul ini bisa di running menggunakan Pyrex, yang nanti di dalam Pyrex itu sebenarnya algoritmanya menggunakan Autodock Tools. Jadi kita harus menambahkan
salah satu langkah preparasi terakhir sebelum kita menggunakan Pyrex kan menambahkan atom AD4 gitu ya. Kita menambahkannya dengan cara edit, terus kita tambahkan atoms. Nah, terus kita assign AD4 type. Oke, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita save file ini dalam bentuk pdbgt. Ini write pdbgt ya, karena kita akan ini merupakan format pdb yang nanti akan menjembatani antara Autodoc Tools yang ini dengan Autodoc Tools yang ada di Pyrex nanti. Oke, kita pilih ini default aja. Kita oke. Nah, kita sudah save ini di komputer dengan format pdbgt. Selanjutnya kita akan membuka Pyrex ya. Oke. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan preparasi ligannya. Tadi di Autodoc Tools kita sudah mempreparasi dari targetnya, yaitu ACE atau yang tadi PDB ID-nya 1086. Jadi di sini kita akan akan mempreparasi dari ligan. Nah, tadi ligan yang sudah kita dapat adalah lisinopril ya teman-teman. Nah, kita pertama menggunakan open bubble, terus ini kita tambahkan. Nah, kita cari tadi, kita ada di downloads. Nah, ini kita menggunakan lisinopril. Jadi kita gunakan yang mana saja karena ini sebenarnya sama ya teman-teman, yang kita dapat dari RSCB maupun dari PubChem. Nah, ini ya teman-teman, untuk ligannya kita harus mengubahnya dalam bentuk pdbgt. Kita klik kanan, terus convert to Autodoc Tool ligan ya, pdbgt. Oke, kita sudah selesai convert menjadi file pdbgt. Teman-teman, selanjutnya kita akan loading dari struktur protein yang sudah kita preparasi tadi. Kita menggunakan Vinawizard, terus start. Nah, kita add makromolekul ya, karena kita akan menambahkan makromolekulnya. Nah, ini adalah ACE preparasi yang sudah di save sudah kita preparasi dan kita simpan dalam format pdbgt. Kita tambahkan. Nah, ini sedang menambahkan ya, karena cukup besar filenya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita mulai molekul dockingnya dari sini ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada satu ligan yang dipilih ya, atau tadi yang sudah di load, dan kemudian makromolekulnya juga kita sudah load. Ini kita klik di bagian makromolekul di dalam folder ACE preparasi ini. Kemudian kita sudah ya, ini sudah tandanya sudah satu ligan, dan ini untuk makromolekulnya tadi sudah terpilih. Kemudian kita forward. Nah, selanjutnya kita akan menentukan grid box ya. Jadi grid box ini adalah arena atau volume box 3 dimensi yang nanti ligan itu akan berputar untuk memosisikan sesuai dengan ini targetnya. Karena kita menggunakan blind docking tanpa informasi yang tersedia dari sebelumnya, kita akan mencocokkan antara ligan dan target sesuai dengan konformasi 3 dimensinya. Jadi tidak menghiraukan apakah target tersebut mempunyai situs aktif maupun tidak, semua dianggap sama. Nah, nanti mana yang paling kuat interaksinya antara
ligand dan target di sisi mana, itu yang akan kita analisis teman-teman. Jadi kita gunakan ini untuk maksimal. Jadi kita maksimalkan agar ligand itu dapat memposisikan sesuai dengan permukaan-permukaan maupun ruang-ruang yang ada di dalam ACE ini atau target kita ini. Terus selanjutnya kita forward. Nah, ini merupakan proses dockingnya. Ini merupakan salah satu algoritmanya menggunakan Autodock-Vina. Ini merupakan publikasi dari Autodock-Vina itu sendiri. Nanti mungkin teman-teman bisa baca lebih lanjut, bisa explore lebih lanjut di situ. Di situ ada beberapa informasi tentang koefisien binding affinity di setiap ikatan itu berapa. Teman-teman bisa melihat ikatan kunci di beberapa target protein. Di situ juga dijelaskan, teman-teman. Ini adalah prosesnya, semakin ini mendekati 100%. Ini merupakan proses paling berat ya dari teman-teman dari docking. Jadi dia akan memposisikan ligand itu berputar mencari titik yang tepat untuk dia dapat berikatan atau berinteraksi dengan target ini. Nah, ini sudah selesai, sudah didapat beberapa posisi ya teman-teman. Ini ada mungkin 9 ya, ada 9 item atau 9 posisi, ada 9 binding affinity-nya juga ada 9, dari yang paling rendah dan hingga yang paling tinggi minus 7,7 sampai minus 7,1, dan ini adalah RMSD-nya. Nanti teman-teman bisa diskusikan dengan asisten ya, apa itu RMSD. Nah, selanjutnya ya, ini berarti untuk yang binding affinity-nya paling kecil minus 7,7, berarti dia paling berpotensi untuk berikatan dengan target. Jadi ligand dengan posisi 1 ini, dengan mode 1, mode ke-0, dengan posisi ini ligand akan berikatan dengan target itu paling kuat. Nanti kenapa dia bisa kuat di situ, kenapa posisi itu, nah nanti kita akan lihat di visualisasi dan interaksi di ligand targetnya di program selanjutnya. Nah, selanjutnya kita visualisasi antara kompleks dari protein dan ligand menggunakan PyMol ya teman-teman. Oke, ini kita minimize dulu. Kita buka PyMol. Nah, selanjutnya kita buka. Nah, jadi tadi Pyrex docking yang menggunakan Pyrex yang sudah kita lakukan tadi, file-filenya itu sudah ada di di C user, terus MGL tools, Pyrex, dan ini di alamat directory ini. Nah, kita membukanya dari sini. Nah, ini ya teman-teman, kita sudah outputnya dari file-file docking, hasil dockingnya sudah kita masukkan ke sini, dan kita loading menggunakan PyMol ini.
kita masukkan semua. Oke, ini ada ACE preparasinya yang sudah kita preparasi, dan ini ligand out dari beberapa lisinopril yang sudah ada 7 posisi tadi kita masukkan ke dalam sini. Ada posisi 1 sampai 9, bisa dibesarkan dulu. Jadi ini kita lihat ada 9 posisi. Oke, sebentar. Nah, ini ya teman-teman, ada posisi satunya. Nah, ini posisi 1. Nah, ini posisi 1, posisi 2, 3. Nah, ini hasil dari blind docking kita tadi. Ada di satu daerah, yaitu di tengah ACE itu dia ada 7 posisi, ada 9 posisi, dan nanti salah satu posisi terkuat nanti akan kita visualisasikan, akan kita lihat apa sih ikatan-ikatan yang terbentuk di posisi tersebut antara ligand dan targetnya. Kita harus nge-save-nya dalam bentuk PDB kita ya. Ini, jadi kita sudah pilih satu posisi pertama, terus kita ekspor untuk menjadi satu file PDB yang terpadu gitu dalam satu file PDB. Karena tadi kan masih terpisah di hasil dari PDB kita dari Pyrex. Nah, kita menggunakan selection-nya pakai yang enable yang sudah kita sesuaikan, ini yang muncul di visualisasi. Terus kita jadikan one single file. Ininya masih yang biasa aja, masih default. Nah, kita ekspor dalam bentuk PDB. Kita menggunakan nama, berarti tadi ACE, targetnya lisinopril, posisinya posisi 1, kita save. Oke, kita sudah nge-save ini PDB-nya. Terus kita buka Discovery Studio. Jadi di sini kita akan melihat interaksi apa saja yang terjadi antara ligand pertama ini lisinopril posisi 1 dengan si targetnya ACE. Kita open, terus tadi kita save-nya di ini ACE lisinopril 1.pdb yang sudah kita simpan tadi. Ini sudah terbaca dalam formatnya Discovery Studio ya teman-teman. Jadi sudah bisa langsung di open. Nah, ini visualisasi di Discovery Studio. Nah, kita lihat di tab Receptor and Ligand Interaction, dan di sini kita melihat nah, reseptornya ini ACE lisinopril 1. Kemudian kita pilih ligand interaction. Nah, ini teman-teman, kita zoom out dulu. Ini adalah interaksinya, dan bagaimana interaksi dua dimensinya kita bisa lihat untuk show dua dimensi diagram. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ACE itu di sini hanya ditampakkan beberapa asam amino yang memiliki peran penting dan berikatan dengan ligand ini, lisinopril tadi. Kita hanya memunculkan glutamin, alanin, dan ini asam-asam amino ini, dan garis-garis ini putus-putus disesuaikan dengan warnanya. Ini adalah interaksinya. Kita bisa lihat ikatan hidrogen ini merupakan ikatan terkuat ya di
antara ligand dan target. Nanti teman-teman bisa lihat di publikasi dari Trott and Olsen tadi untuk autodofina. Itu bisa dilihat di situ untuk koefisien di masing-masing masing-masing ikatan itu berapa, menyumbang berapa koefisiennya ke binding affinity total. Bisa kita lihat dia berikatan, nanti di sini juga bisa teman-teman klik. Nanti ini juga berhubungan. Nah, ini alanin itu ini asam amino alanin. Nah, dia berikatan dengan nitrogen di sini, tapi nitrogennya juga mengikat hidrogen. Nah, jadi ikatan antara alanin dengan hidrogen ini merupakan ikatan hidrogen. Jadi bisa teman-teman explore sendiri bagaimana ikatan antara residu asam aminonya dengan ligannya, seperti itu. Sepertinya cukup untuk praktikum bioinformatika untuk molecular docking acara Structure of Bioinformatics. Terima kasih sudah mengikuti praktikum dengan seksama. Nanti pengembangannya silahkan teman-teman explore sendiri. Teman-teman bisa ganti targetnya, teman-teman bisa ganti ligandnya. Nanti bahkan teman-teman bisa menganalisis apakah asam amino ini ada di sisi aktif. Nah, bagaimana teman-teman mengeksplor apakah sisi aktif ini berperan terhadap fungsi dari target itu. Nah, nanti bisa teman-teman eksplor sendiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.